1 Korintus 6 ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Perhatikan hal ini. Menghakimi itu ada di posisi kita, saudara. Jadi bukan malaikatlah yang akan menghakimi kita, tapi kitalah yang akan menghakimi para malaikat-malaikat. Catat ini baik-baik. Dan dihakimi itu posisi malaikat. Malaikat yang mana sebenarnya, saudara, yang harus kita hakimi? Malaikat yang jatuh itu. Kalau saudara ingat kisah tentang Lucifer, saudara akan mengerti bahwa karena pemberontakan dan ketidaktaatannya, dia dilemparkan ke bumi ini. Ketika dia dilemparkan, saudara, dia menyeret sepertiga bintang. Dia menyeret sepertiga malaikat yang ada di surga. Jadi tidak hanya dia memberontak sendiri, tapi ada antek-anteknya atau ada pengikut-pengikutnya yang ikut terpengaruh dan ikut memberontak kepada Allah. Selanjutnya, jadi menghakimi pemberontak, dengar baik-baik ini, catat baik-baik, haruslah orang-orang yang taat. Logikanya demikian, saudara. Saudara camkan ini baik-baik. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat itu dan memberikan mereka upah. Kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam ketaatan, maka saudara dan saya tidak bisa menghakimi seorang pemberontak. Karena iblis akan mendakwa kita, saya tidak bisa dihakimi oleh pemberontak yang sama seperti saya. Bicara soal ketaatan, bukan sekadar saudara taat, saudara diberkati, saudara taat, saudara umur panjang, saudara taat, begini bla bla bla. Itu terlalu sepele. Tapi bicara soal ketaatan adalah karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh manusia-manusia hebat. Amin. Berat, namun saya doa saudara bisa menangkap pesan ini. Bahwa manusia hebat adalah manusia yang memiliki karakter taat. Sebagaimana Kristus taat. Taat kepada Bapaknya, dia turun ke bumi. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu bukan ketaatan yang supaya dapat berkat semata. Itu bukan ketaatan supaya, oh kalau taat saya taat persepuluhan, saya diberkati. Itu sudah hukum, jadi pasti terjadi ketika taat. Tapi taat yang dimaksud adalah pola dan prinsip hidup atau gaya hidup yang harus kita bangun. Dan itu butuh latihan. Jadi untuk menghakimi si pendurhaka itu yang adalah iblis, saudara dan saya, gereja Tuhan ini harus hidup dalam ketaatan. Selanjutnya, Ibrani 2 ayat 7 dan 8. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi, Bapa di sorga, ketika Yesus turun ke bumi ini, ketika Yesus terpaku di kayu salib, Alkitab menuliskan begini, Tuhan atau Bapa membuat Yesus posisi yang sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Untuk sementara waktu saja. Terus, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-8, sebab segala sesuatu telah Bapa atau Tuhan taklukkan di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada satupun yang ia kecualikan. Jadi tidak ada yang dikecualikan untuk ditaklukkan. Semuanya ditaklukkan. Terus, tetapi sekarang ini, kapan itu sekarang ini? Belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tapi ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8 ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, maka Yesus ketika dia turun ke bumi, dia menyelamatkan kita akibat kedurhakaan kita atau ketidaktaatan kita sehingga manusia jatuh dalam dosa. Maka saudara perhatikan baik-baik. Ketika dia terpaku di kayu salib, kitab Ibrani menuliskan, Bapa membuat posisinya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Mengapa? Karena malaikat saja tidak disalibkan. Tapi pada waktu itu, karena ketidaktaatan kita, saudara dan saya, maka Yesus disalibkan. Posisinya sementara saja, Yesus disalibkan. Posisinya sedikit lebih rendah. Tapi ketika dia menyelesaikan semuanya itu dan dia berkata, sudah segenap, sudah selesai, maka dia dianugerahkan, dia diberikan kemuliaan dan hormat. Ketika dia menyelesaikan segala ketaatan dia, maka berkat besar itu Tuhan berikan bagi dia. Nah, untuk lebih jelasnya saudara akan perhatikan baik-baik di ayat yang selanjutnya, Ibrani 10 ayat 12 sampai ke 13. Dituliskan demikian. Wow. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.
Setelah selesai dia melakukan karya penebusan, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya. Jadi sekarang Tuhan sedang menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya, artinya semua yang harus ditaklukkan, semua yang menjadi bagiannya itu dijadikan tumpuan kakinya. Saudara perhatikan hal ini, saudara. Saya kasih contoh paling gampang begini. Ketika hakim memutuskan di pengadilan tentang perkara tanah, saya lihat beberapa saat ini Bank NTT sedang berperkara di pengadilan. Atau mungkin ada persoalan tanah antara si A dan si B. Ketika hakim memutuskan bahwa, oh Pak Joy menang, engkau berhak memiliki tanah ini. Setelah melihat bukti-bukti persidangan, saksi-saksi dan sebagainya, maka diputuskan saya menang dan berhak memiliki tanah itu. Tapi persoalannya setelah keputusan itu turun, kan saudara dan saya atau saya yang sebagai pemenang itu kan belum langsung, oh itu milik saya. Benar. Secara keputusan itu milik saya. Tapi untuk supaya saya memiliki seutuhnya, tugas saya mengeksekusi orang-orang yang duduk di dalamnya. Mungkin ada penyerobot-penyerobot yang ada di dalamnya. Mungkin ada orang bangunan-bangunan liar yang ada di dalamnya. Makanya kalau keputusan pengadilan berkaitan dengan tanah, setelah keputusan itu turun, ada namanya proses eksekusi. Saya pernah lihat di cabang BTN itu, sebelah kanan dari Indosco, sekarang saya tidak tahu toko bangunan. Cabang BTN persis sebelah kanan itu ketika dieksekusi. Ketika keluarga Tabelak menang melawan keluarga Funaki. Saya lihat eksavator itu datang, itu tidak pakai kompromi. Rumah pohon semua yang berdiri diratakan. Dan itu dijaga ketat. Jadi saudara saya mau bilang begini. Bahwa tugas kita sebagai gereja Tuhan mengeksekusi apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kita. Eksekusi seperti apa? Eksekusi itu hidup di dalam ketaatan. Terus. 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Ini yang Paulus tuliskan bagi kita. Ini bicara soal asal muasal pemberontakan ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Orang kalau tidak taat kepada Tuhan, dia tidak tunduk dan takluk kepada otoritas yang ada di atas dia. Perhatikan ini. Dan kamu siap sedia juga untuk menghukum apa? Kedurhakaan. Jadi tugas saudara dan saya itu adalah menghukum ketidaktaatan. Mengeksekusi hal itu. Bahwa yang tidak taat, yang memberontak, itu harus dihukum. Bila ketaatan kamu telah menjadi, jadi tugas gereja Tuhan itu hidup dalam ketaatan. Ketika ketaatan kita sudah menjadi sempurna, maka kita akan menghakimi bersama dengan Tuhan. Menghakimi para malaikat yang tadi memberontak itu. Saya mau kasih tahu demikian saudara. Bahwa bicara soal kehebatan. Ini bicara soal saudara bergerak di dalam iman, kuasa dan juga ketaatan. Saya kasih contoh paling gampang. Bergerak di dalam iman. Ketika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, tentu saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Betul ya? Saudara mulai memperkatakan firman. Saudara mulai memperkatakan iman saudara. Apa yang saudara yakini, itu yang dikatakan. Dan ketika saudara memperkatakan iman saudara, kepercayaan apa yang saudara percaya tentang Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong saya, maka kuasa Tuhan itu turun dan menolong saudara. Tapi tidak hanya seperti di perkataan, yang harus kita lakukan, ya harus kita lakukan. Contohnya tidak mungkin uang turun dari langit langsung kena saudara. Tapi saudara harus bekerja, mungkin saudara lagi kesulitan keuangan, bekerjalah. Saudara mungkin berkata bahwa Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Benar itu perkataan iman dan ada kuasa yang akan mengalir ketika saudara dan saya mulai bekerja. Ada pintu-pintu, ada terobosan-terobosan yang akan Tuhan buat. Dan itu harus dilakukan dengan ketaatan. Orang yang bekerja setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Tapi orang yang bekerja sungguh-sungguh, hasilnya pasti sungguh-sungguh. Amin. Selanjutnya, jadi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan harus hidup dalam ketaatan. Ya, manusia hebat, manusia taat. Taat yang pertama adalah bukti daripada iman, manusia hebat. Bagaimana seorang mau taat kepada Kristus kalau dia tidak mempercayai Tuhan sungguh-sungguh?
dan memutuskan untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan atau ketetapan Tuhan. Saudara perhatikan tadi di dalam Ibrani, karena iman Abraham taat. Mengapa Abraham taat? Karena dia percaya sungguh-sungguh bahwa yang memberikan order atau perintah, instruksi ini Tuhan yang sanggup menolong dia. Jadi mau pi lubang sekalipun, di sana ada Tuhan. Mau pergi kemanapun. Saru Sundang Sering pernah menulis dalam bukunya, dia tulis bilang begini, sekalipun saya harus ke neraka, tidak jadi persoalan. Asal ada Yesus di sana. Asal itu merupakan perintah Tuhan. Dalam penginjilannya ketika dia capek, dia lelah, dia duduk. Itu dalam buku kuning, saudara. Dia duduk dan dia merenungkan begini. Kalau aku harus pergi ke neraka, tidak jadi persoalan. Asal ada Yesus di sana. Asal Yesus memerintahkan aku pergi ke sana. Jadi kalau saudara masuk dalam lembah kekelaman pun tidak jadi persoalan. Asal ada Yesus di sana. Amin. Yang perlu saudara saya lakukan ialah taat dengan mempercayai Tuhan. Karena produk daripada iman atau hasil daripada iman ialah ketaatan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara di tahun 2021 ini, maka saudara harus taat kepada Tuhan. Saat ini orang sedang mengeluh tentang ekonomi, benar ya? Wih, pekerjaan begini, ekonomi sepi, semuanya serba pesimis. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara yang ada di dalam Tuhan, ketika kau taat kepada Tuhan, maka saudara tidak perlu pesimis dengan apapun yang terjadi. Pemeliharaan Tuhan itu akan benar-benar saudara alami dan rasakan ketika semuanya serba kekurangan. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan menolong dan menyertai saudara. Saya merasakan itu dalam kehidupan pribadi saya. Di mana tahun ini merupakan tahun hebat. Tahun di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Ada pelipat-pelipat gandaan ketika saya mulai bergerak di dalam Tuhan. Mulai taat kepada Tuhan. Jadi Abraham sekalipun dia tidak tahu ke tempat mana dia harus tuju, ketika dengar perintah dia taat lakukan. Jadi taat itu bukti iman ya saudara. Selanjutnya, ya, taat adalah prinsip dan pola hidup manusia hebat. Jadi bukan sekadar tindakan sesaat. Oh ini hari taat, besok tidak taat. Ini hari taat, besok tidak taat. Tidak. Tapi pola itu atau prinsip gaya hidup itu harus dibangun hari ke hari. Itu melalui proses belajar. Taat adalah proses belajar atau latihan itu setiap hari. Kalau saya mau kasih contoh paling gampang, itu dimulai dari kehidupan kita sehari-hari dan dimulai dari dalam rumah. Istri taat kepada suami, tunduk pada suami. Anak-anak taat kepada orang tua. Kalau di kantor, di tempat kerja, ya anak buah taat kepada majikan. Alkitab menulisnya begini, sekalipun majikan itu bengis, engkau harus taat kepadanya. Itu Alkitab yang bilang. Jadi itu merupakan latihan, saudara berproses untuk latihan taat. Kehidupan kita hari lepas hari itu adalah proses di mana kita harus belajar taat. Bilang kiri kanan, belajar taat. Belajar taat. Taat itu tidak enak, saudara. Kalau kita mengkhotbahkan tentang taat atau tentang keuangan, tentang hal-hal yang esensi, tentang dosa dan pertobatan, itu hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman. Tapi ini harus dikhotbahkan, ini harus disampaikan karena ini kebenaran. Kehendak saudara tidak bisa merubah kebenaran yang ada. Mungkin saudara, kenapa harus khotbah ini hari ini? Kenapa saya harus taat prokes? Tapi itu kebenarannya begitu. Hukum tetap hukum, ketetapan Tuhan tetap Tuhan. Ketetapan Tuhan tetap tidak berubah. Jadi taat itu adalah proses belajar setiap hari. Selanjutnya, taat adalah belajar percaya meski tidak mengerti. Kalau saudara perhatikan kisah Yosua dan Yeriko, di tembok Yeriko, Tuhan memberikan order dan perintah. Kelilingi 1 hari 1 kali dan pada hari ke-7 7 kali. Bukan hanya jalan keliling dengan diam. Saudara bayangkan, kalau dia Yosua dan orang Israel itu dia kalau ada roti dan sabu, berjalan keliling 1 2 langkah, tahu kenapa ini? Padahal Tuhan bilang diam. Kalau ada roti dan sabu di dalam DNA orang Israel pada waktu itu ngomel terontong, habis. Yosua bilang, ya kita jalan keliling putar tapi diam ya. Baru jalan 2 3 langkah 5 langkah langsung bilang, ini baik tua ini dia ngomong apa nih? Suruh kita keliling sama ke orang gila saja, jalan tidak jelasin. Ini bukan jalan-jalan indah, jalan maraton atau apa. Ini jalan keliling tembok, diam lagi. Itu kan tidak masuk logika, itu tidak bisa dipahami dan dimengerti. Tapi Yosua memutuskan untuk taat. Jadi begini saudara, taat itu harus dilakukan meski kita tidak terlalu paham. Tapi kalau itu ketetapan Tuhan harus dilakukan. Amin. Itu tidak masuk logikanya Yosua dan bangsa Israel. Tapi memutuskan untuk taat. Dan pada endingnya, tembok Yeriko itu roboh.
Bukan roboh keluar. Bayangkan kalau roboh keluar, mereka jalan di pinggir tembok begini. Tembok yang begitu tinggi, begitu tebal. Kalau roboh keluar, bangsa Israel selesai. Tapi dia robohnya ke dalam. Artinya ada kuasa yang bergerak ketika saudara dan saya mulai taat. Amin. Tadi saya bilang begini, pemberontakan yang pertama itu terjadi di sorga, betul ya? Nah, pemberontakan yang kedua itu terjadi di Taman Eden, di bumi. Saudara ingat kisah itu? Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena digoda oleh si pemberontak itu. Makanya isi utama dalam Alkitab itu tentang taat dan memberontak. Kalau saudara baca lebih jelas lagi, nanti saudara bisa perhatikan dalam website kita. Maka kunjungilah dan buka dan bacalah. Itu Bapak Gembala sudah share di grup. Saudara bisa baca itu. Tapi pagi ini saya akan bicara soal manusia hebat, manusia taat. Tentang taat dan pemberontakan. Jadi taat itu adalah belajar percaya meski tidak mengerti. Ada contoh lain tentang Naaman. Saudara masih ingat kisah Naaman? Ketika Nabi Tuhan berkata, pi celup diri di sungai Yordan. Dia bilang, kira-kira negara saudara kali yang lebih hebat, lebih bersih kok. Beta kira bab Tuhan nanti akan keluar. Kira bab Tuhan akan bilang, dia lupi kali oihala kok, kali noelako kok. Ternyata dia suruh pi sungai Yordan yang jelas-jelas dadolek lah. Beta kira. Nah biasa pakai kira begitu. Kan kadang-kadang kita begitu. Kalau mau taat kita masih negosiasi dan mulai pikir, kau bekira. Taat dengan negosiasi itu bukan taat. Bekira, nah yang kira-kira begitu stop. Saya punya anak buah di tempat kerja saudara. Suruh dia kerja, iya. Sudah kerja ikut jalan begini, dia bilang iya. Terakhir dia buat tidak bikin begitu. Kenapa kau buat begini? Kau beta kira. Halo. Ada satu lagi, kebetulan saya ingat saya kasih tahu saudara begini. Bicara soal persepuluhan saudara. Ini penting. Soalnya kadang kita pakai kita punya kira tanpa membaca firman Allah. Kadang-kadang ada persepuluhan yang saudara dan saya bilang, Betson suka kasih di gereja. Kita kirim sapi bantu hamba Tuhan di kampung sana. Itu pakai saudara punya kira, dasar firmannya tidak ada. Alkitab bicara begini, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Jangan saudara handle atau atur sendiri. Bawa ke rumah Tuhan. Bukan enak saja saudara mau atur kirim ke sana, kirim ke sana. Tidak bisa. Itu tidak Alkitabiah dan tidak benar. Itu jangan pakai kira. Itu seperti yang dituliskan dalam Matius. Tuhan bukankah beta sudah melayani, beta buat mujizat begini. Dia pikir beta masuk surga. Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Karena hidup pakai kira-kira. Taat tapi negosiasi. Jadi tidak ada taat tanpa dengan negosiasi saudara ya. Taat ya taat. Order turun apa ya buat begitu. Tentu sesuai ketetapan firman Tuhan. Jangan suruh saudara buat melanggar firman Tuhan juga kita ikut. Nah yang lagi viral hari-hari ini kan tentang COVID varian Delta, betul ya? Kemarin kami ada di pemakaman di salah satu anggota Rayon B punya keluarga, Kak Weli Banu Naik. Tiba-tiba ada seorang bapak yang duduk di samping saya. Kami ada pakai masker double-double. Bapak Tuhan datang tidak pakai masker, Bapak Tuhan bilang, saya bilang, Bapak kenapa Bapak tidak pakai masker? Saya perlu dekat, COVID tidak mungkin sampai sih. Apa kaitan COVID dan rumah dekat? Tidak ada kaitan antara COVID dan rumah dekat. Bilang aman rumah di sebelah memang itu. COVID sampai sini. Pakai kira begitu yang sebentar kalau COVID kenapa baru bingung, kaget. Saya mau kasih tahu saudara, COVID ini saudara tidak bisa thinking, saudara. Kan ini kehendak Tuhan. Supaya saudara berjaga-jaga ya. Amin. Jadi saudara bernegosiasi lagi. COVID tidak ada, itu konspirasi. Sudahlah saudara. Stop sudah. Pemerintah itu wakil Tuhan, otoritas yang Tuhan berikan atas kita sebagai masyarakat. Pemerintah omong begitu, itu bukan hanya hoax, tapi itu melalui penelitian. Jadi saudara harus pakai masker, jaga jarak, prokes, dan jangan lupa vaksin. Sekarang bukan 5M lagi, 6M termasuk vaksin. Ya. M yang ke-6 itu apa? Tapi saya lihat ada urutannya, cuci tangan, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, semua-semua. Terakhir, vaksin. Itu penting saudara, amin. Jadi belajar taat. Atau belajar percaya meski tidak mengerti. Dan yang berikut, terakhir. Taat adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 2-3 dibilang begini. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah-perintahku.
Kalau kita bilang kita kasih Tuhan, maka saudara dan saya harus menuruti perintah Tuhan. Harus mentaati ketetapan Tuhan. Taat yang paling sederhana, taat berdoa, taat baca firman, taat persembahan, persepuluhan. Saya bicara dengan seorang teman kerja, dia bilang begini, dulu ini saya punya usaha ini, lancar semua. Tapi selalu saja ada kebocoran di sana sini, sampai uang yang banyak juga tidak cukup. Saya bilang jangan sampai berondo persepuluhan. Baru garu kepala, oh iya, mulai belajar taat. Belajar memberi persepuluhan saya mau ajar saudara. Nanti ada waktu di mana saya akan kupas tentang ini. Tapi itu adalah proses belajar dan latihan. Kalau 10.000 saudara kasih persepuluhan hanya 1.000, itu masih gampang. Tapi dari waktu ke waktu saya percaya kehidupan anak Tuhan akan meningkat. Berkatnya pun pasti meningkat. Kalau berkat 100.000 dikasih 10.000, oh masih oke lah, masih 10.000. Tapi kalau sudah mulai berkat 1 juta, nah ini mungkin kebutuhan mulai banyak ini. Keinginan mulai banyak. Ini nanti PRB harus sekian. Oh, RB mungkin 60.000. Dibeli di pasar, beli ikan. Jadi tujuannya harus mungkin di pasar yang beli sayur dan ikan. Tapi RB mulai masuk. Nah, itu proses belajar. Melatih diri. Melatih hati untuk taat. Itu belajar saudara. Saya juga melatih diri untuk taat. Taat itu dari hal-hal kecil. Baru Tuhan percayakan hal-hal besar. Tapi itu proses latihan. Satu kali saya melayani di GBI Bukit Hermon di Kefa. Bapak Gembala, Pak Pendeta Umum sampaikan begini. Satu kali tiba-tiba di rekening gereja masuk 140 juta. Keterangan di situ persepuluhan. Saudara bayang kalau 140 juta itu artinya berkatnya 1,4 M. 1.400 juta. Saya juga belum pernah lihat uang sebanyak itu. Dengar sebut bisa, tapi uang sebanyak itu. Dia kaget. Kenapa tiba-tiba ada uang banyak begitu? Terus dia pergi cek dengan bendahara rekening koran dan dia menemukan, oh ini jemaat ini yang kasih. Dia pitanya. Soalnya salah hitung kok. Soalnya salah Bapak. Karena memang saya diberkati begitu. Kok Bapak doa ajar begitu toh? Benar. Tapi yang kamu yakin kasih sebanyak ini? Yakin. Karena saya sudah melatih diri. Ketika saya masih diberkati dengan berkat yang kecil. Saya melatih diri untuk taat. Dan dampaknya luar biasa. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara mentaati Tuhan dalam sisi ini. Maka hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Karena apa kalau saudara tidak tahu dalam sisi ini dengar baik-baik. Tuhan bilang kita pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok. Saudara kalau perampok di orang rumah mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau rampok Tuhan mati kita. Habis kita. Oke? Kita baca selanjutnya. Peringatan. Yang pertama. Ketaatan bukan alat untuk kita pakai. Saudara dan saya memaksa Tuhan memenuhi kebutuhan dan kehendak kita. Jadi jangan seperti Bapak M pernah sampaikan di doa sepakat. Oh betul taat persepuluhan, betul taat ini. Berarti betul keinginan ini harus Tuhan penuhi. Tidak perlu begitu. Tidak begitu saudara. Kalau saudara seperti anak-anak ya. Betul taat, betul susah rumah per rumah. Sekarang Bapak kasih uang dong. Nah itu makanan dan minuman yang makan tiap hari. Halo. Jadi ketaatan itu bukan alat kita pakai untuk mengintervensi Tuhan. Tapi taat itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kedurhakaan dan ketidaktaatan kita dia rela turun ke bumi. Terpaku di kayu salib. Itu peringatan yang pertama buat kita. Jadi jangan main ancam Tuhan. Kok beta setia, beta begini-begini. Beta taat tapi kenapa beta hidup masih begini-begini. Ya taat saja. Peringatan yang kedua. Taat bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi jangan pakai ketaatan itu supaya kepentingan saudara diakomodir oleh Tuhan. Tidak perlu begitu. Tuhan sudah terlebih dahulu tahu tentang kebutuhan kehidupan kita. Dia tahu jalan mana yang terbaik. Ini peringatan yang ketiga. Taat itu bukan jaminan saudara dan saya bebas dari salib dan penderitaan. Justru karena saudara dan saya taat, maka sebenarnya saudara sedang hidup dalam penderitaan yang Tuhan kehendaki. Pikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Itu taat. Pikul salib itu bukan hal yang mudah saudara. Menyangkal diri itu bukan hal yang mudah. Satu kali ada orang beli peti di sosial. Saya lagi duduk pagi-pagi. Bapak beli peti. Beli peti lebih bagus lagi. Harganya juga bagus juga. Jadi saya puji Tuhan. Tapi saya berpikir, oh ini jangan sampai bon ini.
Saya angkat buku Bon, pasang di depan. Mama Bon, kok mama? Oh tidak, cash. Tapi ini kakak bisa bikin kwitansi dobel kok. Saya bilang, coba mama mau ulang. Maksudnya kwitansi dobel yang ke mana mama? Mama bisa kasih, bapak bisa kasih naik. Kalau mama beli begitu, kalau mama tawar saya kasih turun. Tapi kalau bikin kwitansi dobel atau kwitansi begitu-begitu, sorry. Tidak perlu. Itu butuh taat dan butuh latihan. Itu butuh integritas. Nilai kita itu ada kekudusan, kasih, integritas. Diperhadapkan dengan uang yang banyak, saudara, bukan uang 100-200 juta. Tapi ya konsekuensinya sekarang mau kasih naik sedikit tidak sepeda pun. Saya bilang tidak mama. Saya sebut harga berapa, saya buat kwitansi begitu. Karena apa yang kita ucap itu yang kita buat. Jangan saya terima uang hanya sedikit. Atau begitu. Tapi saya dipandang bersalah oleh Tuhan. Tuhan tutup pintu semua, selesai hidup. Jadi mama mau setuju begini, kalau memang tidak ya ada tempat peti yang lain silakan. Dia bilang, oh sudah bapak kalau begitu, nah, minta maaf bapak. Ya sudah. Jadi taat itu bukan jaminan saudara saya tidak pikul salib ya saudara ya. Tapi dengan ketaatan. Harga salib yang saudara pikul itu dengar baik-baik, itu mahkota kemuliaan. Amin. Nah, reward atau garansi atau apa namanya semacam ganjaran atau upah yang saudara lakukan ketika saudara taat. Yang pertama, saudara dan saya merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari hukuman. Merdeka dari kerusakan. Merdeka dari apa? Selanjutnya, kecelakaan. Merdeka dari yang namanya kehancuran. Contoh begini, paling gampang. Ketika pemerintah atau lewat kepolisian memberikan aturan lalu lintas supaya jalan di mana pakai helm, itu supaya kalau jatuh kepala jangan hancur. Apakah itu tidak berarti saudara tidak jatuh dari sepeda motor atau mengalami kecelakaan? Bisa saja mengalami itu. Tapi meminimalisir resiko kerusakan yang lebih hebat. Saya perhatikan Devri itu suka tidak pakai helm. Saya mau kasih tahu Bu, Rosi saya jatuh apa Bu? Rosi, dan Marquez saya jatuh apa lu? Ya jalan kemana-mana pakai helm. Itu belajar taat yang sederhana. Dulu saya juga tidak taat pakai helm, tanya Bapak Ever. Bapak Ever di mana-mana coba lihat Bapak Tosan pernah pakai. Saya mau pakai helm. Pakai dulu satu waktu pernah tegur pakai helm. Kita kan pakai helm ini supaya takut silih polisi. Kalau sadar polisi tahu sapi. Halo, pakai supaya menghindarkan saudara saya dari kecelakaan. Nah, tentang prokes juga pakai masker, jaga jarak. Sekarang lagi pakai masker harus double-double, tidak apa-apa, pakai saja. Bapak tolong pakai masker Bapak. Ada instruksi, saudara tidak perlu dekat itu apa listrik tegangan tinggi yang 3 fase gardu. Jangan dekat. Habis saudara. Sekali pisonto langsung selesai, kering memang. Jadi supaya saudara merdeka, saudara bebas. Amin. Yang kedua, rewardnya apa? Taat itu bukti iman dan kerendahan hati. Saudara bisa lihat tentang Abraham. Abraham itu ketika dia dipanggil itu bukan orang susah dan orang miskin saudara. Dia orang kaya. Ketika dapat perintah itu kan dia bisa saja, para setan, siapa yang ngomong? Jalannya negeri antaberan tapi sentau di mana? Tapi itu keluar dari diri negerimu. Ada yang kutunjukkan kepadamu, itu hebat sekali. Dia percaya kepada Tuhan dan dengan kerendahan hatinya dia taat. Atau saudara mesti ingat, mungkin ingat di dalam kisah tentang seorang perwira, Kapernaum. Itu dalam Matius pasal 8 mulai ayat yang kelima itu. Satu kali dia menghampiri Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus, hambaku di rumah itu sedang sakit. Tuhan bilang, ya aku akan datang untuk menyembuhkan dia. Ya aku akan datang. Dia bilang, tidak Tuhan. Dia kata baik-baik. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Cukup satu kata saja. Maka hambaku pasti sembuh. Karena aku pun seorang bawahan ketika atasan mengatakan, pergi buat ini, pergi cuci piring, pergi sapu pel. Maka aku akan taat melakukan itu. Makanya Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya. Di Israel ini tidak pernah aku temukan iman sebesar ini. Iman kerendahan hati itu pejabat saudara. Saya lagi berpikir tiba-tiba Kapolres datang. Kakak berdoa dulu buat beta.
Itu saya pikir itu dahsyat luar biasa itu. Nah pejabat tuh kalau sudah jadi pejabat kan egonya tinggi. Maunya harus dihargai, dihormati. Satu kali kami buat kegiatan di kampung, kegiatan pemuda. Maka undang kepala desa. Dan ada anggota dewan juga yang diundang. Kepala desa sudah sampai, yang terhormat belum sampai, acara belum dimulai. Saya bilang, kalau acara tidak dimulai saya pulang. Segera mulai. Tiba-tiba dalam sambutan anggota itu datang terlambat. Yang terhormat itu datang terlambat. Dia bilang, mohon maaf saya terlambat. Harusnya Bapak Mam bisa tunggu saya sedikit. Saya bilang tidak bisa Bapak. Ibadah itu A, B, B. Yang kita mau ibadah tunggu Bapak. Nanti kalau jemaat belum ibadah tiba-tiba Tuhan datang. Bisa saja toh. Saya mau sampaikan begini saudara. Jadi iman itu, taat itu bukti saudara percaya kepada Tuhan dan itu bukti kerendahan hati, amin. Kadang-kadang saudara harus taat kepada pemimpin yang masih lebih muda dari saudara. Anak buah saya itu ada yang sudah berumur, saudara. Tapi kalau saya bilang A harus A ikut. Karena kita bilang pemimpin yang bengis pun harus taat. Nah. Betul toh? Kalau gembala saudara masih muda, yang tua-tua ya harus taat juga. Tapi yang muda-muda juga harus menghormati yang senior-senior, amin. Ada amin, haleluya. Ya, mama-mama juga harus menghormati bapak-bapak. Amin. Wih, suara agak lemah sedikit. Harus belajar rendah hati, itu belajar saudara. Kalau bapak-bapak omong satu ya jangan 10 suara. Dengar dan cerna baik-baik, bapak tua maksud apa. Amin. Nama bapak-bapak juga gitu, mam tua ada omong itu. Omong panjang itu coba tarik benang merahnya, mam tua maksudnya apa. Kadang-kadang mam tua omong tentang vicin garam, tapi mam tua maksud bukan itu. Vicin garam pun kawan-kawan. Nah, ya pahamilah. Amin. Ada perlindungan dan kuasa. Jadi kalau saudara taat, akan ada perlindungan, kuasa, hadirat, penyertaan, dan berkat Tuhan. Di dalam ketaatan ada berkat. Amin. Di dalam ketaatan itu ada perlindungan. Coba saudara pakai logika sederhana begini. Kalau COVID yang varian yang paling tinggi ini, sejak COVID mulai ada, jumlah masyarakat yang meninggal dengan tenaga kesehatan itu lebih banyak masyarakat atau tenaga kesehatan? Pasti masyarakat. Kenapa? Karena tidak taat prokes. Tenaga kesehatan yang jelas-jelas bersentuhan langsung dengan itu barang, tapi karena taat prokes, selalu steril, pakai masker, pakai APD dan sebagainya, ya meminimalisir kemungkinan terpapar dan terinfeksi virus itu. Walaupun ada juga yang kena, ada juga yang gugur. Tapi tidak sebanyak masyarakat luas. Karena taat ada perlindungan. Karena taat ada penyertaan. Saudara, saya taat itu ada perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Orang kalau tidak taat kepada Tuhan, hadirat Tuhan itu jauh. Kalau saudara saya belajar taat, hari lepas hari. Itu sederhana, tapi itu mendatangkan perlindungan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tidak perlu takut tentang 2021 ini. Karena penyertaan Tuhan ya dan amin. Percayalah, saudara saya akan melewati 2021 dengan kehebatan Tuhan yang bahkan saudara tidak pernah lihat sebelumnya. Amin. Haleluya. Bagaimana caranya? Ini yang terakhir. Yang pertama, belajar percaya penuh kepada Tuhan dan otoritas yang Tuhan berikan di atas kita. Itu percaya, ini harus belajar percaya. Saya punya usaha. Yang kerja dengan saya mulai dari tukang Jawa sampai yang tukang orang asli. Tentu dengan skill dan kemampuan yang berbeda. Dulu, mulai sakap kayu bikin peti, dempul peti, pelai turut, cat, hias, sampai jual. Pi beli kayu, pi muat kayu di hutan juga saya pergi. Tapi kalau masih model-model begitu saja, saya tidak bisa berkembang. Maka saya harus merubah pola pikir saya harus jadi pengusaha. Belajar mempercayakan pekerjaan itu kepada orang lain. Kalau belum bisa dilatih, diajar. Perlu kesabaran. Saya mau kasih tahu saudara, sekarang yang menjadi anak buah saya sementara kerja di tempat saya itu, mulai dari yang tidak tamat SD sampai yang sarjana. Yang preman, yang katanya orang preman sampai masyarakat itu juga ada di tempat saya.
Orang berkata, kenapa kau terima itu orang? Karena saya tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu harus ada soal itu. Ada seorang sekarang jaga di depan UGD. Mana Om Eli ya? Om Eli tidak ada. Saudara pergi tempat saya, tempat peti di sana itu hanya lewat komunikasi saya yang singkat dengan Mas apa namanya? Mbak Ragil dan Mas Soni. Itu ada inboxnya masih ada. Saya bilang bawa datang dia ke rumah. Itu orang kalau di pasar itu terkenal. Saya ketemu beberapa rekan-rekan di pasar. Kenapa kok Pak terima dia? Saya mengerti bahwa belas kasihan itu lebih besar, lebih penting daripada korban persembahan. Dan saat ini ternyata dengan saya juga kerja baik-baik, aman-aman, kerja dengan etos kerja yang bagus. Dia panggil saya Bapak. Secara umur saya di bawah dia, tapi secara ini Bapak. Begini kok Pak? Ya anak. Ayo saudara. Saudara pun harus belajar percaya. Saya ketua rayon B. Gimana anggota rayon saya semua senior dan tua-tua semua. Itu pengalaman dong, saya belum sampai. Tapi dong panggil saya Bapak ketua rayon. Ada amin Oma. Tapi saya juga menghormati saya Oma, ada opo dan tua-tua juga. Saya menghormati mereka. Nah, itu belajar percaya penuh. Bapak Gembala kita ini kan masih muda. Ya, saudara harus belajar penuh bahwa di tangan kendali gereja ini akan berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Amin. Belajar percaya. Jangan kau beta lebih hebat. Nah ini yang mau saya waspadai, mau sampaikan kepada saudara. Waspadai yang namanya independent spirit ya. Saudara tahu independent spirit? Pokoknya hanya mau seenaknya dia sendiri. Dia pikir itu benar, dia hantam sudah. Dia perlu yang lain-lain. Dia tidak mau ada dalam sistem. Dia tidak mau ada dalam tubuh. Sedangkan saudara saya ini adalah tubuh Kristus. Amin. Punya fungsi dan peran masing-masing. Saudara harus taat. Saudara harus bekerja atau bergerak menurut mekanisme yang sudah ada. Contohnya tangan kiri dia area bergeraknya di sini. Dia jangan ganti kaki kalau dia cuma mau melangkah. 1-2 langkah masih bisa, 3 langkah patah. Tidak kuat menopang beban. Jadi waspadai independent spirit. Pokoknya besan mau dengar itu gembala, besan mau dengar itu ketua rayon, besan mau dengar ini. Terus saudara mau dengar siapa lagi? Beta mau langsung dengar Tuhan. Saudara pernah dengar khotbah saya yang dulu? Pemimpin itu mendengar pesan Tuhan disampaikan kepada jemaat. Perlu taat dan itu harus belajar percaya penuh. Mari mempercayai hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, otoritas di atas kita. Bahkan mempercayai Tuhan. Amin. Haleluya. Belajar rela dan memberi diri untuk taat itu harus bersedia. Ada orang hanya dia percaya, pokoknya percaya Tuhan. Ada orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi dia tidak bersedia untuk taat. Nah bersedia ini, saya suka ini kali kata ini, bersedia. Bersedia, siap, gerak. Bersedia ini kerasa rela diri, mau untuk taat. Sekalipun kadang-kadang tidak sesuai logika, tidak sesuai pikiran, tapi ya mau aja. Bersedia ini tidak semua orang bersedia, saudara. Banyak orang mampu tapi tidak bersedia. Banyak orang mampu tapi tidak bersedia. Tapi kalau saudara dan saya bersedia untuk taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas di atas saudara, maka kasih karunia Tuhan itu turun buat saudara. Ada berkat anugerah perlindungan, penyertaan, sukacita, damai sejahtera itu turun atas saudara. Amin. Bilang kiri kanan bersedia. Haleluya. Nah ini berani bertindak atau melangkah dalam ketaatan. Saya bisa membuka satu tempat yang ada di depan UGD. Dan karena anugerah Tuhan juga. Tempat yang ada di Oibesa. Sebentar lagi buka, sebentar dalam proses. Tanpa saya tahu. Ada satu tempat yang strategis. Nanti saya mau sampaikan setelah sudah jadi dulu. Orang itu mau supaya kami kontrak di situ dan pakai tempat itu. Saya kalau berpikir begini saudara. Saya pun tempati sosial itu yang saya pakai, Tuhan izinkan untuk pakai usaha itu. Membuat saya setara dengan kepala-kepala dinas yang ada di situ. Di situ ada kepala dinas Dukcapil. Di situ ada kepala dinas PNPB. Di situ ada kepala dinas Pol PP. Dan di situ ada kepala dinas yang lain. Saya pun kantor juga di sebelah memang. Jadi saya juga kepala dinas di situ. Tapi kalau hanya kepala dinas terlalu kecil.
Saya bilang kepada anak buah saya ada nama Remen dan Dani. Remen kamu saya angkat jadi kepala dinas kantor cabang sosial. Om Eli yang ada batato banyak itu, yang orang tidak anggap itu. Saya angkat kamu menjadi kepala dinas kantor cabang depan UGD. Berani melangkah, maka saudara akan lihat. Langkah pertama itu sulit. Saudara ingat kisah Yosua mau menyeberang Sungai Yordan? Saudara masih ingat kisah itu? Langkah pertama maka sungai itu bersibak. Langkah pertama itu sulit, saudara. Belajar taat itu sulit. Belajar taat, apalagi belajar taat kepada otoritas di atas itu sulit. Tapi ketika saudara mulai belajar taat, maka pintu anugerah itu turun atas saudara. Amin. Wanita-wanita yang suka independen tidak tunduk pada suami itu. Belajar taat kepada suami itu juga berat. Tapi karena kau taat kepada suamimu, tunduk kepada suamimu karena itu firman Allah. Anugerah berkat Tuhan turun atas saudara. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Yehuda ada di mana? Saya berdoa saudara bisa diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Tentang taat ya. Manusia hebat, manusia taat. Endingnya saudara dan saya akan menghakimi para malaikat. Sadari posisi itu. Gereja Tuhan harus mengeksekusi itu. Saudara saya harus punya gaya hidup taat. Gaya hidup taat. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya.
Ketaatan akan membuat saudara dan saya merdeka. Amin. Ketaatan akan membuat saudara dan saya mengalami perlindungan, hadirat, kuasa, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketaatan akan menghindarkan saudara dan saya dari kehancuran, kesulitan, bahkan kecelakaan, kerusakan yang hebat. Mari belajar taat. Sulit, ya sulit. Tapi mari belajar, melangkah setahap demi setahap. Maka saudara akan melihat, saudara dan saya adalah manusia hebatnya Tuhan. Karena saudara dan saya memiliki DNA ketaatan. Sebagaimana Kristus taat. Taat kepada Bapaknya. Taat menyelesaikan tugasnya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab menuliskan, Bapa membuat Yesus sedikit lebih rendah daripada malaikat pada waktu dia tergantung di kayu salib. Tapi setelah dia selesai melakukan semuanya itu, di dalam ketaatan, ada kemuliaan dan kehormatan. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Dia sedang menantikan saat di mana semua itu takut di bawah kakinya. Saat di mana saudara dan saya menghakimi kedurhakaan. Saat di mana saudara dan saya menghakimi para malaikat pemberontak yang tidak taat itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan menjadi hakim bersama dengan Kristus. Tidak mungkin saudara dan saya menghakimi pemberontak kalau kita pun adalah orang-orang yang memberontak. Bapa di sorga, tolong kami semua Tuhan. Semua yang mendengar pesan Tuhan pagi ini, manusia hebat, manusia taat. Biar semua yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang didapati Tuhan. Belajar taat dalam hidupnya. Mengembangkan gaya hidup dan pola ketaatan lewat kehidupan hari-hari. Maka ketika Tuhan memandang kami, Tuhan tahu bahwa Joey taat, Leslie taat, Om Anao taat, semuanya taat Tuhan. Itu akan membuat kami diberkati Tuhan. Itu akan membuat kami bersama-sama dengan Kristus mengadili, menghakimi para pemberontak-pemberontak, para malaikat-malaikat itu. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, tolong kami Tuhan. Lembutkan hati kami untuk kami mau belajar rendah hati, belajar mempercayai Tuhan, belajar taat. Anugerah Tuhan yang memampukan kami hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa untuk firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Allah yang kembali mengingatkan kami tentang pentingnya ketaatan. Ketaatan kepada pemimpin, ketaatan terhadap otoritas di atas kami, ketaatan terhadap pemerintah, taat menjalankan prokes, taat menjalankan aturan lalu lintas, taat dalam norma-norma kehidupan yang ada. Supaya kami dikenan Tuhan dan anugerah Tuhan turun atas kami.